Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Prajani Arum dengan nomor NPM 2240301145, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Rombel 4. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang pergaulan bebas remaja masa kini dan solusinya. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain untuk menjalin hubungan antara manusia melalui suatu pergaulan. Kita harus bergaul tanpa melakukan diskriminasi atau perbedaan hak bagi manusia berdasarkan perbedaan ras, agama, suku, dan sebagainya. Meskipun kita perlu bergaul tanpa membeda-bedakan manusia, bukan berarti kita bebas mengikuti pergaulan yang justru membawa malapetaka dan merusak diri sendiri serta banyak orang. Maka dari itu, kita boleh pandai bergaul, tetapi tetap berpedoman pada norma susila dan agama serta tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Tujuannya tak lain ialah agar kita terhindar dari pergaulan bebas yang melakukan tindakan melanggar batas, tidak terkontrol, dan menyimpang dari norma maupun hukum yang berlaku. Beberapa contoh tindakan pergaulan bebas yang menjerat para remaja sebut saja seperti perokok, mabuk-mabukan, tawuran, judi, prostitusi, mengonsumsi obat-obat terlarang maupun seks bebas hingga berujung aborsi ilegal. Lunturnya nilai moral akibat pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah, pernikahan dini yang akan melahirkan generasi stunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi, dan tindakan aborsi ilegal yang menyalahi hukum yang sebabkan kematian hingga masalah lain yang semakin kompleks. Dari data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dilakukan per 5 tahun mengungkapkan ada sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Teman-teman, ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab yang paling utama adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam agama, kurang perhatian keluarga, ketidakstabilan tingkat emosi, dan tentu saja kondisi lingkungan yang tidak mendukung remaja untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Para remaja terjerumus pergaulan bebas hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memikirkan resiko dalam jangka panjang. Dengan demikian, pergaulan bebas perlu kita cegah dengan meningkatkan fondasi dalam ajaran agama melalui pendidikan moral. Generasi muda sejak dini harus ditopang prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama serta ajaran nilai dan norma susila yang kuat. Para remaja juga harus dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan Pancasila dalam kehidupan. Semua bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban lingkungan, kerukunan, dan sebagainya. Adapun dari pemerintah pusat maupun daerah, rasanya perlu menghadirkan agenda kegiatan positif untuk melibatkan remaja secara terprogram. Jadi nantinya di samping melakukan pendampingan para remaja yang terlanjur bermasalah dalam pergaulan bebas, remaja pun bisa ikut berkonsultasi dan mencari solusi bersama dalam satu meja. Selain itu, peran besar orang tua dalam mengawasi pergaulan remaja agar tidak sampai terseret pada pergaulan bebas. Para remaja juga harus menanamkan
dalam diri mereka bahwa bergaul bukan hanya untuk ketenaran dan kesenangan semata, tetapi sebagai wadah membentuk karakter. Harapannya ialah dapat menyebarkan manfaat kepada remaja lain dalam pengaruh pergaulan yang positif, terutama di era modern saat ini yang semakin luas membuka ruang pergaulan dengan interaksi di media sosial. Oleh sebab itu, dalam memilih pergaulan kita boleh bebas, asalkan tegas dalam menentukan batas benar dan salah yang juga tidak lepas dari peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan remaja itu sendiri. Tokoh pendidikan paling terkemuka di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro bahkan menyebutkan bahwa dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Cukup sekian pembicaraan saya, semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.